Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi si Shinji Season 4. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler, agar di skip aja. Dan bagi yang suka, nggak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Kalau di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan Sun Wukong yang baru saja tiba ke tempat pertempuran Guru Tangzan melawan Raja Surga dari Selatan. Ternyata hal itu serta-merta membuat Guru Tangzan dan kelompoknya terlihat sangat kaget. Bailang berkata, "Siapa anak kecil itu?" Xiaoyu pun menjawab, "Iya, anak siapa yang tersesat itu? Apakah dia tidak tahu kalau di sini sangat berbahaya?" Berhubung Bailang dan Xiaoyu tidak mengenal Sun Wukong sama sekali, maka dia tidak merasakan apapun ketika bertemu dengan Sun Wukong. Berbeda dengan Guru Tangzan dan Su Wuqing. Guru Tangzan terlihat sangat kaget sekali seakan dia mengetahui sesuatu. Sedangkan Su Wuqing dia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa itu, tapi anak tersebut rasanya dia pernah melihatnya. Sedangkan Yihu sang siluman harimau juga tidak kalah kagetnya, dia hanya fokus pada ekor Sun Wukong dengan mengatakan bahwa itu adalah ekor siluman kera. Di sisi lain, Raja Surga dari Selatan pun berkata, "Aku kira siapa, ternyata kau lagi. Bukankah tadi kita baru saja bertemu di surga?" "Itu benar, aku terus saja bertemu dengan orang yang tidak aku sukai. Itu benar-benar membuatku sangat jengkel sekali. Kau Raja Surga dari Selatan, dengarkan baik-baik. Ini bukan tempat untuk Raja Surga dan juga bukan giliranmu untuk pamer. Cepat ambil semua barang anehmu itu dan kembalilah ke surga roh jahat. Jika tidak, maka aku terpaksa harus bertindak dan kau tidak akan suka dengan itu," jawab Sun Wukong. "Seekor kera yang kebetulan nyawanya diampuni di surga mau menakutiku di sini. Haha, itu lucu sekali. Apa yang bisa kau lakukan padaku?" ucap Raja Surga dari Selatan. "Kalau begitu, maka tidak ada pilihan lain selain bertarung," jawab Sun Wukong. "Haha, tentu saja. Kalau kau berani, sini coba lawan aku," teriak Raja Surga dari Selatan. "Baiklah, kalau begitu aku akan meladenimu," jawab Sun Wukong. "Oke, kita akan lihat siapa yang akan menang dan kalah pada akhirnya nanti," teriak Raja Surga dari Selatan sambil mengeluarkan jurusnya. Merasakan jurus dari Raja Surga dari Selatan, Sun Wukong pun bergumam, "Aku merasakan ada aura pedang yang sangat kuat, namun aku tidak takut karena aku punya toya sakti di tanganku." Lalu dia pun segera mengeluarkan toya emasnya dan menangkis semua serangan dari Raja Surga Selatan. Ketika melihat reaksi Sun Wukong, Raja Surga dari Selatan berteriak dengan mengatakan bahwa pedang surga selatannya bahkan bisa menghancurkan toya emas Sun Wukong. Mendapatkan penghinaan itu, Sun Wukong serta-merta terlihat sangat marah dan langsung mengeluarkan jurus-jurusnya dan berhasil memukul Raja Surga dari Selatan yang membuatnya terpental dan menghantam batu yang ada di sana. Setelah memukul Raja Surga dari Selatan, Sun Wukong pun berkata kepada guru dan adik-adiknya, "Pasti kalian kesulitan tanpa aku. Tak usah takut, aku sudah kembali, serahkan saja orang ini padaku." Mendengar itu, Guru Tangzan, Cupatkai, dan Su Wuqing pun segera sadar bahwa yang datang menyelamatkan mereka saat ini dan berada di depan mereka ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Sun Wukong, murid pertama dari Guru Tangzan dan kakak seperguruan dari Cupatkai, Su Wuqing, dan Aosue. "Kalian benar, walaupun wujudku berbeda, tapi toya emasku tidak mungkin dipalsukan. Setelah kita berpisah di Laut Naga, aku pergi ke alam baka dan melewati jembatan reinkarnasi, dan aku pun menjadi seperti ini," jawab Sun Wukong. "Setelah melewati jembatan reinkarnasi, harusnya kau kehilangan semua ingatanmu. Lalu bagaimana kau bisa mempertahankan semua ingatanmu itu?" tanya Guru Tangzan. "Itu benar, tapi yang dikatakan guru itu hanya berlaku untuk manusia. Sebagai petapa yang setara dengan surga, sudah jelas aku sangat berbeda. Aku terlahir kembali dari batu dan setelah itu banyak sekali hal yang terjadi. Aku tak sabar untuk menceritakannya pada kalian. Aku telah kembali ke dunia ini, bertemu dengan kalian lagi, itu sangat menyenangkan. Dan sekarang aku akan menyelesaikan urusanku dulu di sini," jawab Sun Wukong. "Hehe, Raja Surga dari Selatan, ternyata kau masih belum mati," teriak Sun Wukong ketika melihat Raja Surga dari Selatan yang telah bangkit dari gundukan batu yang hancur olehnya.
Dasar kera tak tahu diri, kau juga sudah menghancurkan hartaku saat berada di surga. Karena kau dan yang lainnya sekarang ada di sini, maka aku akan menghukum kalian semua, jawab Raja Surga dari Selatan. Tidak mau menunggu lebih lama, Sun Wukong segera mengeluarkan toya saktinya. Kau kira aku akan takut padamu? Bahkan surga dan neraka pun tak akan bisa membuat Sun Wukong ini merasa takut. Rasakanlah ini, teriak Sun Wukong sambil memukulkan toyahnya kepada Raja Surga dari Selatan. Mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari Sun Wukong, Raja Surga dari Selatan pun segera menyiapkan jurusnya. Saat aku serius, siluman kera sepertimu bukanlah apa-apa di hadapanku, jawab Raja Surga dari Selatan. Setelahnya, pukulan dan jurus pun beradu dan menimbulkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat di sana. Di tempat Guru Tangzan dan murid-muridnya, Su Wuqing bertanya, benarkah itu kakak pertama Sun Wukong? Raganya mungkin berubah, namun kepribadiannya masih tetap sama dengan Sun Wukong yang kita kenal. Tidak salah lagi, itu adalah Sun Wukong. Aneh sekali, aku tak merasa terkejut melihat ini. Rasanya aku seperti sudah menduganya kalau dia pasti akan muncul lagi di depan kita, jawab Guru Tangzan. Kembali dari kematian dan berubah bentuk itu sangat keren, ucap Ao Sui. Dia memang layak dipanggil sebagai kakak pertama kita. Tak kusangka dia benar-benar kembali, itu sangat hebat, ucap Cupakai dan Xiaoyu. Mengetahui kalau yang datang adalah Sun Wukong, Bailang sekarang terlihat semakin bersemangat. Itu bagus. Kan Sun Wukong sudah kembali, sekarang kita tidak perlu takut lagi dengan Raja Surga dari Selatan itu. Ayo kita bertarung bersama dan bekerja sama untuk mengalahkannya, teriak Bailang sambil bersiap ingin membantu pertarungan Sun Wukong melawan Raja Surga dari Selatan. Namun saat dia menoleh ke sisi Tangzan dan yang lainnya, dia terlihat sangat kaget. WKWK, di sana dia melihat Su Wuqing sedang menyuguhkan secangkir teh kepada Guru Tangzan. Mereka terlihat sangat santai sekali, seolah-olah tidak terjadi apapun di sana. Padahal lawan mereka adalah Raja Surga dari Selatan yang merupakan dewa elit dari surga. Bailang, sedang apa kau berdiri di sana? Menurut pengalamanku, kita bisa istirahat dan bersantai-santai saat Sun Wukong ada di dekat kita. Dia itu kuat, maka biarkan dia sendiri yang membereskan lawan-lawan kita, teriak Guru Tangzan kepada Bailang. Mendengar itu, Bailang pun menjawab, haha, kurasa kau benar juga. Tolong segera periksa kondisi Kak Patkai. Setelahnya, Bailang pun menuju ke arah Tangzan dan yang lainnya sambil meletakkan Cu Patkai di depan Guru Tangzan. Patkai, apakah kau bisa mendengarku? Teriak Guru Tangzan. Ketika melihat kondisi dari Cu Patkai, sekarang Bailang dan Xiaoyu terlihat sangat cemas. Tak lama setelahnya, Cu Patkai melihat orang-orang yang berada di sekelilingnya dan berkata, ternyata semua masih hidup. Baguslah, itu membuatku sangat senang dan aku bisa mati dengan tenang. Kau bilang tak akan bisa hidup lebih lama lagi, apa yang terjadi? Tanya Guru Tangzan. Aku telah dikutuk oleh seseorang, itu adalah kutukan di saat ajal mereka. Dia mengutukku supaya aku tidak pernah bisa hidup damai sepanjang hidupku. Guru, ini adalah tanda kutukan itu. Tanda ini sangat menyiksaku, jawab Cu Patkai. Mendengar itu, Guru Tangzan kembali bertanya, menyiksa seperti apa maksudmu? Tanda ini membuatku mengalami banyak sekali mimpi buruk. Itu sulit dijelaskan, tapi itu sangat buruk sekali, Guru. Selama kalian semua baik-baik saja, aku tidak akan menyesali apapun lagi. Aku kembali agar bisa melakukan semua yang kumampu demi menebus kesalahan yang kuperbuat selama ini. Dan sekarang aku sangat senang sekali karena di akhir hayatku aku bisa membantu kalian dan dapat berguna dalam perjalanan ini, jawab Cu Patkai sedih. Setelah berkata demikian, Cu Patkai pun terlihat lunglai tanpa kata. Melihat hal itu, Bailang dan Xiaoyu pun kembali terlihat sangat khawatir dan cemas akan keadaan Cu Patkai yang sekarang. Namun tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Seketika Guru Tangzan mengangkat Cu Patkai dan menamparnya berkali-kali. Melihat apa yang dilakukan oleh Guru Tangzan, Bailang dan Xiaoyu pun terlihat kaget dan bertanya apa yang telah Guru Tangzan lakukan kepada Cu Patkai. Dia layak diberi hukuman tamparan. Dia akan pulih kembali setelah kuhajar seperti ini, jawab Guru Tangzan. Tidak disangka hal itu pun serta-merta membuat Cu Patkai segera terbangun dari pingsannya. Di sisi lain, pertarungan Sun Wukong masih terus berkecamuk. Terlihat saat ini Sun Wukong sedang terkena pukulan dari Raja Surga Selatan yang menyebabkan dia terpental dan juga menabrak batu yang ada di sana.
yang menyebabkannya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Melihat kondisinya saat ini, Sun Wukong berkata, ternyata kau cukup kuat juga. Di sisi lain, Guru Tangzan berteriak kepada Sun Wukong, apa kau butuh bantuan? Sun Wukong pun menjawab, itu tidak perlu, aku tadi hanya sedikit ceroboh. Dia pun kembali bangkit dan mengangkat batu yang ada di sana, serta langsung melemparkan kepada Raja Surga dari Selatan dengan menyebut jurusnya. Jurus lemparan batu keras super. Mendapatkan serangan yang biasa-biasa tersebut, Raja Surga dari Selatan berkata, jurus melempar batu, haha, itu cuma jurus kera primitif dan tidak akan berdampak apa-apa kepadaku. Setelahnya, dia pun dengan mudah dapat menangkis serangan tersebut dan langsung melesat cepat ke hadapan Sun Wukong untuk melancarkan serangan balasan. Melihat itu, Sun Wukong pun tidak mau kalah. Dia langsung menggerakkan toya saktinya dan menangkis semua serangan dari Raja Surga Selatan. Jika aku membunuhmu, maka toya emas itu akan menjadi milikku. Sepertinya toya emasmu itu kelihatannya sangat bagus. Ku dengar senjatamu itu adalah jarum emas dari Dinghai, ucap Raja Surga dari Selatan. Kalau memang benar, memangnya kenapa, jawab Sun Wukong. Ini sangat menarik, teriak Raja Surga dari Selatan. Setelah itu, ia pun mengayunkan tangannya yang menimbulkan dua tebasan hebat kepada Sun Wukong. Untung saja Sun Wukong dapat menghindari semua serangan itu. Orang ini tiba-tiba bertambah ganas sekarang. Dia benar-benar jadi berbahaya, gumam Sun Wukong. Ketika melihat serangannya dapat dihindari oleh Sun Wukong, Raja Surga dari Selatan kembali mengeluarkan jurusnya. Aku mengitari 10.000 sungai dan 10.000 gunung demi mencari harta yang terbaik. Akulah sang Raja Surga dari Selatan, teriaknya sambil melancarkan jurus yang baru saja dia keluarkan tersebut kepada Sun Wukong. Aku akan mencincang kau sampai habis, teriaknya. Menghadapi serangan yang membabi buta dari Raja Surga Selatan, Sun Wukong sekarang terlihat sangat kewalahan. Matilah kau Sun Wukong, berikan toyamu itu padaku, maka akan kurawat itu dengan baik, teriak Raja Surga Selatan sambil melancarkan serangan hebatnya kepada Sun Wukong. Namun Sun Wukong dapat melihat celah dari serangan Raja Surga Selatan. Dia pun berteriak, minggir kau penggila harta. Ketika itu juga dia pun menendang Raja Surga dari Selatan dengan sangat keras. Saat melihat Raja Surga dari Selatan yang terhuyung di udara, Sun Wukong pun kembali berteriak, kau bilang kau sangat menginginkan toya saktiku. Kalau begitu baiklah, akan kuberikan dia kepadamu. Dan seketika itu juga toya emasnya memanjang dan memukul Raja Surga dari Selatan. Namun hal itu tidak berlangsung lama ketika Raja Surga dari Selatan kembali mengeluarkan jurusnya. Toya sakti Sun Wukong tidak dapat menahan kerasnya tubuh Raja Surga dari Selatan yang menyebabkan dia memantul. Dia memakai perutnya untuk memantulkan toyaku, ucap Sun Wukong. Ini tidak bisa dipercaya. Ternyata kekuatan Raja Surga dari Selatan tidak bisa dianggap remeh. Setelah melalui ratusan perang, mana mungkin aku takut dengan siluman kera yang hanya memiliki beberapa ratus tahun kultivasi. Kekuatanku yang sebenarnya setelah beberapa kali bertarung dan setelah melihat caraku bertarung, harusnya kalian semua takut padaku, teriak Raja Surga dari Selatan yang kembali mengeluarkan jurusnya. Di sisi lain, Sun Wukong pun menjawab, aku juga masih belum serius, aku tak akan kabur begitu saja dari pertarungan ini. Kak Wukong, apa kau terlalu lelah untuk bertarung? Baiklah, kami akan segera membantu, teriak Chu Patkai dan Su Wuqing yang sekarang telah berada di dekat Sun Wukong. Melihat sikap Chu Patkai dan Su Wuqing, ternyata hal itu membuat Su Wukong terlihat sangat marah. Kau bilang aku terlalu lelah, siapa yang bilang, teriak Sun Wukong. Kenapa kau memaksakan diri untuk terlihat berani? Kalau kau memang tidak mampu, katakan saja, jawab Chu Patkai. Reputasi Raja Surga Selatan itu bukan bohong belaka. Akan lebih baik jika kita bekerja sama untuk membereskannya, ucap Su Wuqing menambahkan. Kakak pertama, kau sudah pernah mati sekali. Kalau sampai kau mati 2 kali, itu akan gawat, ucap Chu Patkai kembali. Siapa bilang aku akan mati, jawab Sun Wukong. Aku tidak meragukan kekuatanmu, tapi setelah reinkarnasi, kekuatan kakak pertama terlihat banyak berkurang, kata Su Wuqing tetap memaksa. Benar, dulu kekuatan kakak pertama itu jauh lebih besar daripada aku, tapi saat ini kelihatannya malah aku lebih kuat, ucap Chu Patkai kembali mengejek Sun Wukong. Masih banyak kesempatan untukmu dapat berkembang, Kak Wukong, ucap Su Wuqing kembali memanas-manasi.
Mendengar ejekan yang bertubi-tubi dari kedua adik seperguruannya, kini Sun Wukong benar-benar terlihat marah. Dia pun berteriak, "Kalian berdua jangan banyak bacot. Lihat saja pertarunganku dan diam di tempat kalian." Kini Raja Surga dari Selatan kembali mengeluarkan jurusnya. Dari apa yang kita lihat, sepertinya jurus ini adalah jurus yang sangat berbahaya sekali. Tak akan ada bedanya walaupun kalian bertiga bekerja sama, itu tidak akan berpengaruh apapun. Semua itu tidak lebih berat dari memotong sebuah sayuran. Ayo silakan, tak masalah bagiku walau kalian menyerangku secara bersamaan, teriak Raja Surga dari Selatan. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan yang menembus tubuhnya yang membuat dia sangat terkejut dan merasakan ada angin dingin dari belakangnya. "Siapa yang berani melakukan ini?" teriak Raja Surga dari Selatan. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.